Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal. Karenanya Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semua berbagai macam bentuk ibadah, di antaranya ibadah tersebut memperbanyak bersedekah dan memperbanyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah itu memiliki makna yang luas. Makna sedekah yang luas itu dicakup dalam hadis Nabi SAW, yaitu wa ta'awinur rajula fi debatihi fatahmiluhu 'alaiha au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatu wal kalimatu thayyibatu shadaqah, yang artinya engkau membantu seseorang dalam kendaraannya, engkau membantu orang tersebut naik ke atas kendaraannya dan mengangkatkan barang-barangnya ke atasnya adalah sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun hadis lain yang mengatakan tabassumuka fi wajhihi ikhkalaka shadaqah, yang artinya senyummu di hadapanmu saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka sedekah memiliki makna yang luas, makna yang umum, di mana seluruh kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu masuk ke dalam makna sedekah. Sedangkan makna sedekah yang kedua adalah sedekah dalam makna yang khusus, yaitu memberikan apa yang kita miliki untuk orang lain, memberikan harta yang kita miliki untuk saudara-saudara kita. Maka itu masuk ke dalam makna sedekah yang lebih khusus, di mana makna sedekah yang khusus ini lebih ditekankan kepada perkara yang mana kita perintahkan untuk menjauhkan diri dari sifat batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 96, yang itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun, yang artinya dan siapa yang dipelihara dari kekiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kaitannya sedekah dengan sifat batil, bahwa seseorang harus menjauhkan diri dari sifat batil, dari sifat kikir dan sifat pelit, yang mana itu adalah sifat yang mengotori jiwa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang yang dijauhkan dari sifat batil tersebut, maka sungguh orang-orang tersebut adalah orang-orang yang beruntung. Oleh karenanya, begitu penting kita untuk melihat diri kita, apakah kita termasuk dari orang-orang yang batil. Terkadang seseorang tidak merasa bahwa dirinya termasuk dari orang-orang yang batil. Dia sudah merasa berinfak, bersedekah, padahal ia tergolong dalam orang-orang yang batil. Tentunya, batil dalam bersedekah itu termasuk dalam perkara-perkara yang wajib untuk dikeluarkan, seperti zakat, fitri, kemudian zakat mal, yang itu wajib bagi seorang untuk dikeluarkan. Kemudian juga memberikan nafkah kepada keluarga dan semua wajib ditanggung. Maka itu termasuk ke dalam kewajiban harta. Ketika seseorang kemudian tidak melaksanakan perkara-perkara tersebut, maka di dalam Islam tersebut disebut sebagai orang yang batil, orang yang pelit dan kikir. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, yaitu fa innallaha yaqbaluha biyaminihi summa yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwa, yang artinya sesungguhnya Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya seperti orang di antara kalian membesarkan kedua kecilnya hingga sedekah tersebut menjadi besar seperti gunung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW atas orang yang bersedekah. Seseorang yang bersedekah dengan sesuatu yang kecil ternyata dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirawat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan didapati pada hari kiamat menjadi sesuatu yang besar. Bahkan bisa jadi seseorang yang bersedekah dengan satu biji kurma ternyata didapatkan pada hari kiamat sebesar gunung, dan yang demikian akan banyak didapati oleh hamba-hamba yang pandai bersedekah, yang gemar bersedekah, tidak merasa bahwa ia sudah bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala.
Ternyata didapati pada hari kiamat pahala yang begitu besar, pahala yang sangat dinanti-nanti yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan bersedekah yang langsung dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi SAW ketika memasuki bulan Ramadan, beliau semangat untuk bersedekah. Selanjutnya, dan diumpamakan seperti angin yang berhembus dengan begitu kencang tanpa adanya rintangan, tanpa terhalangi. Begitu Nabi Muhammad SAW memberikan sedekah, mengeluarkan sedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah yang baik, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anifku min thayyibati ma kasabtum, yang artinya nafkahkanlah di jalan Allah sebagaimana dari hasil usaha kalian yang baik-baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk berinfak dengan harta yang baik, dengan harta yang halal. Yang demikian juga dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, yaitu Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha baik dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali hal yang baik. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua untuk bersedekah dengan harta yang halal, dengan harta yang baik yang kita dapatkan dengan cara yang benar, maka itu akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan di mana pahala dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu jalan beribadah tersebut adalah dengan memperbanyak bersedekah. Kita menyaksikan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam begitu kuatnya bersedekah di bulan Ramadan. Kita dapatkan pula para sahabat mereka bersedekah. Mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, tak kala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta yunfiqu mimma tuhibbun, yang artinya kalian tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kalian berinfak dengan sesuatu yang kalian cintai. Quran surat Al-Imran ayat 92. Maka kita dapatkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menginfakkan seluruh hartanya. Kita dapati kembali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berinfak dengan setengah dari hartanya. Kita dapatkan kembali Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menyiapkan pasukan perang dengan lengkap semuanya dari hartanya, dari infaknya dan dari sedekahnya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar ayat tadi, seseorang sahabat memiliki harta yang banyak dan tak kala mendengar ayat tersebut bahwa tidaklah semua seseorang kepada kebaikan kecuali menginfakkan apa yang dia cintai, maka dia mendapatkan harta yang paling dia cintai adalah harta yang ada di depan masjid, harta kebun yang ada di depan masjid, dan kemudian menghadap kepada Rasulullah SAW menginfakkan kebun tersebut. Subhanallah, bagaimana contoh dari para sahabat, mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tak kalah datang dengan membawa barang dagangannya yang begitu banyak sampai di jalan-jalan Madinah semua terpenuhi dengan barang dagangan beliau radhiyallahu anhu. Maka tak kalah itu ditawar oleh para pedagang Madinah, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, ada yang lebih berani dari itu semuanya, dan terus demikian jawabannya. Ternyata beliau akhirnya mengatakan bahwa harta ini semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedekah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Yang mudah-mudahan kita semuanya bersemangat dan termotivasi dengan hal tersebut sehingga kita lebih semangat bersedekah, terlebih lagi di bulan yang sangat mulia, bulan yang dilipatkan pahala-pahala untuk kita semua, yaitu bulan Ramadan. Mungkin cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sairi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.